Aku dicabut, tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seorang artis kalau nggak salah ya, si Lina dan Ustadz Yusuf yang kemudian keberatan ya karena muslimah ini memakan daging babi, dan menurut pernyataannya itu sudah 3 kali memakan daging babi, dan saat ini dia makan kriuknya babi gitu ya, jadi kulit yang dikeringkan gitu ya. Memang itu enak teman-teman sekalian. Dan Ustadz Yusuf ya keberatan pastinya gitu ya, kenapa muslim makan daging babi. Sekali lagi teman-teman sekalian, karena daging babi itu adalah daging yang paling enak. Ya, daging babi daging yang paling enak. Ya, kalau almarhum Insa Mogoginta katakan bahwa tidak pernah menemukan rasa daging selama dia masuk ke Islam, maksudnya ya, tidak pernah menemukan daging yang lebih enak daripada daging babi. Jadi yang paling enak menurut dia hanyalah daging babi. Nah teman-teman sekalian, saat ini kita akan mendengarkan dulu ya bagaimana komentar daripada Ustadz Yusuf dan juga Mbak Lina ini yang sedang menikmati kriuknya kulit babi. Oleh karenanya kita tonton sekarang. Hari ini kita dapat membuat konten kembali, yang mana di sini kita akan membahas sebuah video yang lagi viral. Ada seorang muslimah yang makan babi terus diprotes oleh pihak Kristen. Teman-teman sekalian, kita potong dulu ya, karena narasi yang dibangunnya adalah orang Kristen memprotes atau bisa dikatakan keberatan ya, karena Mbak Lina ini makan daging babi. Sebenarnya orang Kristen tidak marah ya. Mungkin kalau orang Kristen marah itu ya mungkin kalau orang Islam itu sudah banyak yang makan, karena harga daging babi nanti akan naik gitu ya. Sekarang saja udah 150.000 per kilo gitu ya. Kalau banyak orang Islam yang makan, otomatis ya mahal lagi, bisa sampai 200.000 per kilo nanti daging babinya. Karena daging babi daging yang paling enak ya. Jadi orang Kristen sama sekali tidak protes ya. Baik, kita lanjutkan untuk mendengarkan videonya. Nah, bagaimana videonya? Baik, kita langsung saja memulai video ini, dan jangan lupa untuk membuat kopinya. Aku dicabut, tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka. Waktu itu aku nggak sengaja makan, aku nggak bisa bahasa Inggris, pok gitu kan. Aku pikir pok itu tepok. Jadi waktu usia aku masih 24 tahun. Terus habis makan babi aku tanya sama ex aku kan, masjid mana? Gaya nanya masjid udah makan. Terus yang kedua kemarin ada acara di tempatnya non ini ya, non. Terus yang ketiga ini aku dengan kesadaran diri ya. Cuma pengen ngerasain kayak apa sih rasanya kriuk babi yang rame di, ya Allah, dipecatin dari kartu keluarga. Kriuk babi kayak daging sapi yang dijemur, yang keras, nggak seenak yang orang cerita di TikTok sih aku ya. Kalau aku be aja. Ya Allah, takut ada yang masuk puskesmas ini keluarga aku. Maafkan aku ya, cuman konten kok. Udah. Jadi hari ini rukun iman udah aku langgar. Udah pasti nih kartu keluarga aku dicabut, tapi aku cuma penasaran karena di TikTok tuh banyak kriuk ya. Tapi kok makan kriuk babi aku merinding ya. Kemarin makan dagingnya biasa aja. Kak Lilu udah berapa kali makan babi? Totalnya 3 kali ya. Pertama di Sri Lanka.
Ya, baik. Cuma konten katanya. Maafkan aku, cuma konten gitu. Terus sudah 3 kali makan daging babi. Orang ini mengaku sebagai muslimah. Dia beragama Islam tetapi memakan babi. Ya, di awal tadi dia berucap bismillah gitu ya, bismillah, tapi yang dimakan babi. Saya belum bisa dapat memastikan apakah itu daging babi atau bukan. Tapi menurut konten dia dan ucapan dia sendiri itu adalah babi gitu ya. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari komentar dari Ustadz Yusuf dan juga Mbak Lina soal daging babi. Teman-teman sekalian, jelas yang dia makan itu adalah daging babi apa yang dia sampaikan ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menduga-duga lagi. Kalau memang dia katakan daging babi, ya itulah imannya. Bahkan dia katakan aku sudah melanggar rukun iman untuk tidak boleh memakan makanan yang haram menurut ajaran Islam. Ajaran Kristen ya tidak haram, halal. Yang haram itu adalah mengkafirkan orang lain, menghina agama lain, menutup gereja, ya, dan apa namanya itu membunuh orang, meminum darah manusia gitu ya, halal darahnya. Itu yang bagi Kristen itu haram. Kalau daging babi itu harum kalau sudah dipanggang, dan apalagi ya kalau lengkap dengan bumbu-bumbunya, rica-rica dan babi kecap. Wah, luar biasa teman-teman sekalian ya, babi guling gitu. Nah teman-teman sekalian, tadi Mbak Lina itu mengatakan bahwasanya itu rasanya sama seperti daging sapi yang dikeringkan ya, agak keras gitu ya. Sebenarnya sih tidak juga ya. Saya makan daging sapi juga, kulit sapi saya makan juga, tapi tidak seenak daging babi teman-teman sekalian. Daging babi itu memang sedap, paling enak. Dan teman-teman yang dari Muslim juga yang udah masuk Kristen, itu mereka juga memberikan perbedaan. Bahkan banyak di antara mereka mengatakan bahwasanya itu daging yang paling enak ternyata daging babi gitu. Ya. Jadi Ustadz Yusuf itu keberatan dengan itu teman-teman sekalian. Oh, dia Muslim tapi memakan itu. Ini katanya cuma konten tapi dia udah makan 3 kali gitu ya. Dia meragukan. Ya, biasalah ya kandrun. Kalau kandrun memang begini ya, Ustadz Yusuf ini begitu ada konten seperti ini ya, dia itu serang habis-habisan gitu. Tapi pada saat Ustadz Agustan mengkentutin Alkitab, dia bela mati-matian teman-teman sekalian. Nah kalau kita mau cocokkan ya antara makan daging babi dengan mengkentutin Alkitab, mana yang lebih haram? Makan daging babi atau mengkentuti kitab suci agama lain? Gitu ya. Jadi bagi saya sebenarnya itu mengkentutin kitab suci agama lain loh. Ini penghinaan, penistaan yang dilakukan. Maka daging babi tidak ada masalah. Itu dia sendiri kok. Rukun imannya sendiri dengan Tuhan kok. Dia yang makan kok. Nggak mengganggu orang lain gitu. Ya. Tapi yang mengkentutin Alkitab justru itu yang paling berbahaya. Seperti dilakukan oleh Ustadz Agustan. Tapi Ustadz Yusuf itu membela mati-matian teman-teman sekalian. Dia katakan bahwasanya apa dilakukan oleh Agustan itu sudah betul, sudah benar. Karena itu ajaran daripada Ustadz Yusuf. Yang membenci agama lain, Yahudi dan Nasrani harus dibenci. Nah sebenarnya kami nggak ada hubungan dengan Nasrani loh. Kami Kristen, kami bukan Nasrani. Tapi tak apa-apalah ya, karena ini disama-samakan gitu oleh mereka. Nah teman-teman, kita akan membahas bersama ya. Kenapa sebenarnya itu daging babi itu haram? Itu mereka berpatokan dengan hukum Musa ya. Dari Islam itu kan mereka sering katakan bahwa Islam itu lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Saya katakan justru umat Islamlah yang lebih Kristen dari orang Kristen sendiri. Ya, justru umat Islamlah yang telah melaksanakan apa yang dituangkan di dalam Alkitab ini. Karena yang melakukan seluruh hukum Taurat katanya Islam gitu ya. Saya sudah bahas kemarin ya, salah seorang ustadz yang di atas mobil yang bahas itu. Mereka lebih Kristen dari orang Kristen. Mereka patokan dari kitab Imamat pasal 11 ayatnya yang ke-7 teman-teman sekalian. Saya akan bacakan begini. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamabiak, haram itu bagimu ya. Ini ya, jadi teman-teman sekalian sudah sering kali kita bahas sebenarnya. Mereka berpatokan dengan ini. Nah pertanyaan saya, apakah orang Islam termasuk Ustadz Yusuf ini yang keluar-keluar saat ini, apakah tidak melanggar hukum Taurat apa yang diajarkan oleh Nabi Musa? Dilanggar teman-teman sekalian. Mengapa? Karena Islam makan onta.
Ya, padahal itu dilarang teman-teman sekalian ya. Onta itu dilarang. Kita akan bacakan ya yang dilarang tuh dari ayat 1-nya sampai ayat 7. Firman Tuhan katakan begini, binatang yang haram dan yang tidak haram. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel, ingat kepada orang Israel, begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Unta. Oke ya, di ayat 4-nya. Unta. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kurang lebih dengan babi. Oke ya. Juga pelanduk. Ya, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Dan demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, teman-teman sekalian, kalau teman-teman membaca selanjutnya, itu juga Musa memberikan yang namanya itu juga patokan dari makanan yang ada di dalam air gitu ya, seperti ikan gitu ya. Ikan lele itu tidak boleh dimakan karena tidak bersisik ya. Jadi Alkitab katakan yang tidak boleh dimakan ya ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semua yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Jadi teman-teman sekalian, kalau saudara-saudari saya muslim makan ikan lele kok. Ya, ada teman-teman saya banyak makan ikan lele. Ya, ikan gabus, belut. Ya, itu sebenarnya diharamkan juga. Jadi bukan hanya daging babi. Nah, jelas itu dulu karena yang kita persoalkan babi dan unta. Orang Islam makan unta dan orang Kristen makan daging babi. Jadi siapa yang melakukannya? Siapa yang melanggarnya? Ya. Jadi sama-sama dilanggar sebenarnya. Tapi orang Kristen tidak terbentur dengan ayat ini. Karena tidak ada satupun yang haram. Ya, mengapa semua ada ini? Ini diperuntukkan kepada bangsa Israel, teman-teman sekalian, supaya mereka bisa menjaga diri. Dan kalau kita bisa mengaplikasikannya di abad 21 ini, ya, dulu itu, ya, di zaman Musa ini kan tidak ada obat kolesterol, darah tinggi dan macam-macam. Orang masih belum paham itu. Kalau saat ini kan sudah jelas gitu ya, ada obatnya, penurun darah tinggi itu ada semua. Nah, kalau semua mereka boleh makan daging ini daging itu bisa cepat mati ya. Ini saya ambil poin rohaninya aja teman-teman sekalian ya. Nah, bagaimana dengan pandangan orang Kristen? Ya, di dalam Matius pasal 15 ayat ke-11 teman-teman sekalian, dikatakan oleh Alkitab, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya, dan ayat selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-18 ya dan 19 dikatakan begini, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, teman-teman sekalian, jelas di sini dalam ayat 11 itu bahwa bukan apa yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut. Itu artinya teman-teman sekalian, bahwa segala sesuatu yang kamu makan, ya, itu tidak menajiskan Anda, gitu, kecuali kotoran ya. Tapi kalau ngomong-ngomong, kencing onta bagaimana Ustaz Yusuf? Kan obat tuh, kencing onta bisa diminum campur susu. Perasan tai onta juga, ya, banyak manfaatnya ya kata kalian ajaran di situ. Nah, malah itu ya. Tapi kalau yang masuk dalam mulut itu sama sekali tidak menajiskan orang. Karena apa yang masuk dalam mulut itu ya dibuang ke ini ya, ke perut, masuk ke perut lalu dibuang gitu. Ya ke belakang. Baik, teman-teman sekalian, itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kemudian di dalam 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus mengatakan begini, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan.
Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah ini dia. Ya, karena makanan sama sekali tidak membuat kita lebih dekat kepada Allah. Dan kalau kamu tidak makan bukan berarti juga kamu udah dekat dengan Allah. Tidak. Tapi sikap hati kita, iman kita, itulah yang menentukan Anda orang benar atau orang jahat. Dekat dengan Tuhan atau tidak. Sebenarnya di situ. Jadi teman-teman, kesimpulannya, soal makan daging babi itu tidak diharamkan dalam kekristenan. Itu daging yang paling enak kok. Tuhan ciptakan itu untuk kita makan kok. Ya. Dan kalau kita telusuri lagi sebenarnya, kalau kita mau diskusi dengan Ustaz Yusuf jika dia bersedia, kan di Al-Quran itu dijelaskan Ustaz Yusuf bahwasanya kalau dalam keadaan urgent, ya, mendesak, sudah tidak ada jalan keluar lagi, daging babi pun bisa halal loh, bisa dimakan loh, ya, itu jelas loh diajarkan seperti itu di ajaran kamu. Ya, jadi dalam waktu situasi genting gitu ya, boleh daging babi saja kalau memang ada itu. Boleh dimakan, ya itu tidak haram di situ, dihalalkan di situ. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Soal makanan minuman tidak membawa Anda lebih dekat kepada Allah, ya. Dan kalau Anda makan juga tidak juga membuat Anda jauh daripada Allah. Oke, sekian video kali ini teman-teman sekalian. Kiranya boleh mengedukasi kita, memberikan wawasan buat kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.